wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan memasuki pelajaran baru ya, yaitu pembelajaran tematik. Pekan kemarin kita sudah belajar tema tentang organ tubuh manusia ya. Bagaimana perasaannya? Semoga selalu senang dan gembira ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita awali dengan baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang organ tubuh manusia dan hewan ya. Subtema 1 yaitu tubuh manusia. Selanjutnya untuk hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menguraikan minimal 3 nama anggota tubuh manusia beserta fungsinya. Kemudian siswa mampu mempraktikkan minimal 1 cara bagaimana cara merawat tubuh dengan baik. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kompetensi dasar apa yang harus anak-anak kuasai, yaitu yang pertama adalah pengetahuan ya. Anak bisa menguraikan isi teks penjelasan tentang anggota tubuh manusia dalam bahasa Indonesia ya, antara lisan, tulisan dengan memilih dan memilah kosakata yang baku gitu. Kemudian diharapkan kompetensi dasar yang kedua ini adalah keterampilan ya. Keterampilan yaitu anak bisa menyampaikan teks penjelas. Penjelasan ini adalah tentang anggota tubuh manusia secara mandiri dalam bahasa Indonesia ya. Tentunya dengan cara menulis dan memilah kosakata baku yang ada. Selanjutnya anak-anak, untuk sikap sosial individu, nah itu diharapkan anak-anak memiliki perilaku jujur, disiplin, kemudian tanggung jawab. Di sini harusnya sudah, kalau sikap sosial berarti anak-anak itu bagaimana untuk merawat bisa jujur dan disiplin merawat anggota tubuh manusia, terutama diri kita sendiri dengan fungsinya, terutama ini adalah melalui pemanfaatan bahasa Indonesia ya. Kemudian sikap spiritual ini adalah menerima keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia yang beragam, tentunya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Selanjutnya anak, kegiatan pembelajaran hari ini adalah mengamati tubuh manusia. Nah, ini adalah gambar manusia. Coba amati gambar di bawah ini adalah bagian kepala ya. Kemudian ada tangan, ada bagian badan atas, kemudian badan bawah dan kaki. Anak-anak masih ingat lagu Dua Mata Saya? Nah, itu bisa dinyanyikan sambil anak-anak mengingat bahwa itu adalah anggota tubuh kita. Jadi adalah dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya
tidak berhenti makan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita ini ya. Jadi ada bagian kepala, itu nanti ada fungsinya sendiri-sendiri. Kemudian bagian tangan, bagian badan atas, bagian badan bawah, kemudian bagian kaki ya. Baik, berikut adalah nama anggota tubuh manusia beserta fungsinya ya. Tadi kalau anak sudah mengamati gambar, sekarang Bu Guru jelaskan bahwa rambut itu adalah fungsinya adalah untuk melindungi kulit kepala dari sinar matahari ya. Kemudian mata ini adalah untuk melihat ya. Dua mata saya ini fungsinya adalah untuk melihat, tentunya adalah untuk melihat hal yang baik, yang bermanfaat ya. Jadi kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Kemudian hidung, nah hidung ini adalah untuk membau. Nah, kita tahu bahwa hidung ini adalah terdapat rongga hidung, di mana di sini ada bagian-bagian hidung. Di dalam hidung ini ada rambut hidung dan sebagainya ya. Jadi hidung ini fungsinya adalah untuk membau apa saja yang bisa kita peroleh ketika berjalan-jalan misalnya. Nah, bau apa ya? Kan kita bisa menutup hidung kita. Bau apa ya? Ternyata begini. Bau apa ini? Nah, ini adalah salah satu fungsi hidung kita membau. Ini adalah salah satu fungsi bagaimana hidung itu berfungsi dengan baik, bisa mencium bau. Kemudian mulut. Nah, mulut ini adalah untuk berbicara atau makan ya. Jangan sampai tidak berhenti makan, nanti bisa gagal diet ya anak-anak. Jadi mulut untuk makan, berbicara, kalau berbicara yang baik. Kalau misalnya makan berarti berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar, itu adalah sunnah Rasulullah. Maka gunakanlah fungsi mulut ini dengan baik sebagai anggota tubuh kita. Kemudian telinga ini adalah untuk mendengar, tentunya adalah mendengar hal-hal yang baik ya, mendengarkan pelajaran, mendengarkan nasihat orang tua dan sebagainya. Kemudian ini ada bagian yang keenam, ini adalah perut ya. Perut ini adalah untuk menjaga organ tubuh bagian dalam seperti usus, lambung dan lain-lain. Kalau kita makan, semua makanan itu ada masuk di perut kita, kemudian dicerna oleh tubuh bagian perut seperti usus, dan kemudian ada lambung dan lain-lain. Kemudian jangan lupa anak-anak, di sini ada tangan. Kedua tangan ini khusus untuk memegang sesuatu, mengambil sesuatu, mengambil yang baik, untuk memegang hal-hal yang baik tentunya ya anak-anak, untuk menulis, memegang buku, memegang pensil dan sebagainya ya. Kemudian kalau memegang kata-kata dengan apa? Dengan mulut. Nah, kalau tangan itu hanya untuk memegang benda atau sesuatu. Kemudian terakhir adalah kaki ya. Kaki ini adalah fungsinya untuk berjalan, kemudian berlari, melompat dan lain-lain. Ini adalah salah satu dari fungsi anggota tubuh kita berupa kaki. Ya baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya? Bagaimana kita itu merawat salah satu anggota tubuh. Nah, contohnya di sini Bu Guru akan membacakan teks, jadi kita praktik ya, praktik cara merawat salah satu anggota tubuh kita, yaitu adalah rambut yang ada di kepala kita ya. Nah, coba kita membaca teks di bawah ini dengan teliti. Ini adalah nanti bisa anak-anak praktekkan bagaimana cara merawat tubuh berupa rambut. Yang di sini nanti ada muatan pembelajaran matematika yang mana anak-anak harus
hari ini harus bisa belajar untuk menghitung berapa lusin dan sebagainya yang tadi sudah Bu Guru sampaikan di dalam awal pembelajaran. Baik anak-anak, kita baca teks di bawah ini ya. Jadi rambut merupakan bagian tubuh manusia yang memiliki banyak fungsi. Seperti halnya rambut di kepala manusia yang memiliki fungsi melindungi kepala dari sinar matahari secara langsung. Oleh karena itu, rambut di kepala harus dirawat diantaranya dengan cara keramas, disisir, dan dirapikan. Misalnya dengan diikat. Nah, kalau perempuan rambutnya panjang, diikat, dikepang itu bisa ya. Hari ini rambut Dayu nampak lain. Rambut Dayu diikat dengan tali rambut sehingga terlihat rapi dan cantik. Edo pun bertanya kepada Dayu, "Dayu, tali rambutmu bagus, di mana kamu beli?" "Aku pingin membelikan adikku. Tali rambut ini oleh-oleh bibiku dari Bandung. Banyak kok, ada 1 lusin. Nanti aku beri saja ya." "Oh, 1 lusin itu berapa banyak Dayu?" tanya Edo. "Coba aku ambilkan tali rambut itu yang lain," kata Dayu. Nah, memperhatikan 1 lusin ikat rambut, Dayu juga bertanya kepada temannya jika bibinya juga membelikan kain serbet kepada Dayu 1 kodi. Nah, ini berarti kalian nanti coba berlatih matematika, kemudian praktek bagaimana cara merawat anggota tubuh ya. Begitu anak-anak, kiranya ini tugas di rumah yang kalian harus lakukan. Coba tadi uraikanlah anggota tubuh beserta fungsinya dalam bentuk tabel. Jadi tadi sudah Bu Guru jelaskan, coba kalian uraikan anggota tubuh tersebut ya. Kemudian buatlah daftar pertanyaan sesuai dengan teks bacaan tersebut, cara merawat rambut. Nah, jadi buatlah daftar pertanyaan sesuai dengan teks bacaan cara merawat rambut di atas ya. Selanjutnya dari jawaban dari bacaan yang ada, kalian belajar matematika, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar, yaitu Dayu telah membeli 3 lusin ya. Tali rambut kemudian ditambah 5 kodi sama dengan berapa buah. Kemudian 1 rim tambah 2 kodi tambah 1 lusin sama dengan berapa. Yang selanjutnya yang C adalah 2 rim tambah 3 lusin sama dengan 3 buah. Nah, ini nanti tolong anak-anak bisa belajar di rumah, kerjakan dengan baik ya. Setelah ini besok kita pertemuan selanjutnya Bu Guru akan menanyakan ya. Setelah menjawab pertanyaan, silahkan besok anak-anak menjelaskan cara mengerjakan soal tersebut kepada teman-teman kalian ya. Jangan lupa besok kita akan presentasikan jawaban anak-anak kepada teman-teman kalian di depan kelas. Baik, setelah itu jangan lupa anak-anak ya, ini adalah refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nanti silakan anak-anak bisa menulis, merenungkan ya bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini. Mengapa, tuliskan alasannya di sini. Kemudian hal apa yang anak-anak anggap berharga dan bernilai bagi kalian mengikuti materi ini, silakan anak-anak juga dituliskan di sini ya. Ada kesulitan apa yang anak-anak juga temukan selama mengikuti proses pembelajaran ini, maka anak-anak silakan bisa menuliskan di sini. Yang terakhir adalah bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut ya. Jangan lupa tuliskan refleksi, renungkanlah di kolom ini. Baik anak-anak, jadi hari ini kita belajar tentang organ tubuh manusia. Jangan lupa semuanya dikerjakan, diselesaikan dengan baik, dan jangan lupa
teliti saat mengerjakan ya anak-anak. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.